Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang variabel dan tipe data. Jadi di coding Java ini kita perlukan sebuah variabel, dan variabel itu sendiri sama seperti variabel yang sudah kita pelajari di bangku sekolah, atau lebih gampangnya variabel ini bisa kita ibaratkan sebuah wadah. Jadi ada sebuah wadah atau kotak yang kita isi dengan nilai angka 5 misalkan. Terus nama kotak itu kita misalkan dengan nama X gitu ya. Wadah X isinya adalah 5. Jadi pada metode nanti, jikalau ada perintah X ditambah 1, maka munculnya adalah 6 gitu. Sama juga seperti variabel pada umumnya. Selain angka, variabel juga bisa diisi dengan nilai tulisan. Balik lagi ke topik bahwa variabel di coding Java ini ada beberapa jenis gitu. Yang pertama ada bilangan bulat atau integer. Integer itu sendiri dibagi dalam beberapa tipe data. Tipe data pertama kita bisa ketik dengan kata byte. Yang kedua dengan kata short. Yang ketiga dengan int atau integer. Yang terakhir kita bisa ketik dengan kata long. Terus apa bedanya masing-masing tipe data ini? Yang jelas ukurannya berbeda ya. Dari byte ukurannya 8, short 16, yang integer 32, dan yang long 64. Selain ukuran, range atau jaraknya juga berbeda setiap masing-masing tipe data ini. Lanjut ke jenis tipe data yang kedua, yaitu bilangan pecahan atau bilangan real. Nah, apa ini maksudnya? Maksudnya adalah jikalau kita ingin memunculkan angka desimal, angka yang ada koma-komanya, misalkan 3,4 atau 5,6, kan itu bukan bilangan bulat ya. Kalau bilangan bulat kan nggak ada komanya. Tapi kalau bilangan desimal ada komanya. Beda lagi cara penulisan variabelnya. Nah, pada bilangan pecahan ini kita bisa menuliskan variabel dengan kata float atau double. Jadi ada dua jenis tipe variabel bilangan pecahan di coding Java ini. Apa bedanya tipe float dan double? Yang jelas jumlah digitnya berbeda. Kalau double lebih banyak, kalau float lebih sedikit. Nanti bisa lebih jelasnya kita praktek langsung di NetBeans. Selain variabel eh, tipe-tipe yang lain, kadang juga kita memasukkan tipe strings. Apa dari maksud tipe variabel strings itu? Variabel string bisa juga kita sebut sebagai char atau variabel bentukan. Jadi di layar ini kalian bisa lihat ada beberapa karakter khusus untuk mengoutputkan perintah sistem yang khusus juga. Ada backslash T, ada backslash B, dan seterusnya. Mungkin lebih jelasnya kita bisa langsung praktekkan bagaimana fungsi dan cara penggunaan variabel. Langsung kita masuk ke aplikasi. Di sini kita hilangkan dulu metodenya. Yang pertama kita isi variabelnya. Mulai dari yang pertama kita bisa mengisi variabel integer, namanya adalah X biar mudah. Jangan lupa titik koma. Lalu kita enter, kita ketik lagi berapa nilai X-nya ini. Kita bisa ketik X spasi sama dengan
Misalkan kita isi 5 titik koma jangan lupa. Nah, setelah ini baru kita masukin metodenya. Cara masukin metode yaitu sama seperti video sebelumnya, kita ketik sistem, jangan lupa S-nya besar, sistem dot out dot println tanda hubung. Nah, pada metode println ini kita mau mengeluarkan apa di sistemnya? Kita mau mengeluarkan variabel, dan variabel ini kita sudah tulis atau sudah kita misalkan dengan kata-kata X, karakter X. Jadi kita isi saja di dalam huruf ini X. Kalau sudah, langsung kita run. Tuh. Maka sistem akan mengeluarkan nilai 5. Kenapa kok 5? Karena di sini kan kita sudah memisalkan nilai X itu 5. Di sini bebas, nggak harus 5 ya, kita misalkan ya. Kita bisa misalkan dengan angka-angka lain, mau angka 1000 atau 10.000 atau angka berapapun. Yang penting di sini variabelnya integer. Maksudnya angkanya itu cuma angka bilangan bulat, khusus buat bilangan bulat. Kalau yang untuk bilangan pecahan, beda lagi kita pakainya. Kita juga bisa mengkombinasikan metode ini dengan, misalkan kita ketik ini, variabel X, kita tambah dengan 1 gitu ya. Terus kita run. Nah, maka sistem akan mengeluarkan nilai 6. Kenapa kok 6? Kok beda dengan tadi yang 5? Karena di metode printl ini kita menyuruh X ditambah dengan 1. Maka sistem otomatis akan menghitung dan mengeluarkan nilai yang semestinya. Kan nilai X tadi kita ibaratkan dengan 5. Jadi nilai X ini sama dengan 5. 5 ditambah 1 kan 6. Jadi sistem kalau kita run akan otomatis langsung memunculkan angka 6. Selanjutnya eh, kita tambah, kita coba lagi contoh variabel yang lain, yaitu string. Ini string. Syarat variabel string ini adalah eh, kata depannya harus pakai huruf kapital ya. Misalkan string ini kita ibaratkan dengan nama. Titik, koma, jangan lupa. Terus nama itu sendiri kita isi dengan, misalkan kita kasih nama saya ya. Ini lagi syarat string yaitu harus ada tanda petiknya, tanda kutipnya. Soalnya dia berupa tulisan. Kan kita kasih nama Aditya. Jangan lupa kita kasih titik koma. Kalau sudah begini, langsung kita perintahkan metodenya. Kita ketik variabel nama itu. Langsung kita run. Nah, di sini sistem akan mengeluarkan kata Aditya. Soalnya dari metode ini kita sudah perintahkan untuk memunculkan variabel nama. Dan variabel nama itu sendiri kita sudah memasukkan nilainya dengan kata Aditya. Jadi begitu. Kita bisa juga menggabungkan dua metode. Seperti contoh, kita masukkan metode yang lain, sistem out println tanda kurung. Misalkan kita kasih variabel X gitu ya yang tadi. Terus kita run.
maka sistem akan memunculkan dua baris seperti ini. Baris yang pertama sesuai yang kita tuliskan di metode garis pertama juga, kita menyuruh si println ini untuk mengoutputkan nilai dari variabel X. Sedangkan yang baris kedua, kita menyuruh println ini untuk mengoutputkan variabel nama. Jadi hasilnya adalah baris pertama 5, baris kedua aditya. Selain println ini, kita juga bisa mengganti nama metode dengan print. Apa bedanya print dan println ini? Kalau println adalah jika kita mengetik sebuah teks, maka sistemnya akan memunculkan teks dan bikin garis baru. Tapi kalau cuma print seperti ini, mengeluarkan teks dan tidak membuat garis baru. Seperti contoh ini, langsung saja kita run, hasilnya seperti ini. Satu baris langsung. Nah, selanjutnya dalam metode ini kita juga bisa mengasih kata rimbuan. Seperti contoh yang pertama ini, metode pertama ini saya kasih variabel nama gitu ya. Terus kata imbuhan ini saya isi dengan nama saya, nama panggilan saya, Gar gitu. Nah, syarat untuk kita mengoutputkan kata imbuhan, jangan lupa pakai tanda petik seperti ini. Kalau sudah seperti ini, langsung saja kita run, dan hasilnya akan seperti ini. Kenapa kok satu baris? Soalnya metode yang ini kita masih menggunakan kata print. Kalau kita menggunakan kata println, akan memunculkan dua baris seperti ini. Apa jadinya kalau dibalik, printnya yang di bawah, println yang di atas, kita run, jadi seperti ini. Tapi untuk lebih mudahnya, kita tampilkan seperti ini aja. Nah, seperti ini. Kita juga bisa menjadikan metode ini cuma satu baris saja. Seperti contoh, satu baris. Dari nama ini kita kasih kata imbuhan, syaratnya kita memasukkan simbol plus, spasi, jangan lupa tanda petik, nama, panggilan. Terus kita run. Jadi hasilnya seperti ini, satu baris. Untuk lebih mudahnya kita bisa kasih spasi di dalam tanda petik biar sistem memunculkan spasi juga. Seperti ini bedanya. Nah, ini. Dan metode ini juga bisa buat semua variabel. Contohnya, bukan kan ini kita misalkan dengan variabel nama. Kita juga bisa ganti dengan variabel integer x gitu. Itu integernya x. Kita langsung run, maka sistem akan memunculkan seperti ini. 5 tegar. Dan metode ini juga bisa kita munculkan atau juga bisa kita isi dengan dua tipe data. Misalkan X plus nama. Jadi variabel ditambah variabel juga. Maka sistem akan memunculkan seperti ini. 5 aditya. Jikalau kita ingin menambahkan spasi di antara dua variabel ini, kita bisa mengetik habis plus ini, kita spasi, kita kasih tanda petik, kita spasi lagi, kita tutup tanda petiknya, kita spasi, kita kasih simbol plus. Jadi seperti ini.
Jadi kalau bacanya seperti ini, variabel X ditambah spasi, terus ditambah variabel nama. Maka sistem akan memunculkan seperti ini. Dima spasi Aditya. Begitu. Selanjutnya kita kasih contoh variabel yang lain. Misalkan dalam bentuk integer, spasi, uang. Nah, penulisan variabel ini kita juga bisa menuliskan seperti begini ya. Nah, jadi dibuat satu baris begini bisa. Kita bisa membuat tulisan variabel satu baris ataupun dua baris seperti ini bisa. Nanti kita akan tahu kapan kita akan menggunakannya. Misalkan dari integer uang ini kita masukkan ke metodenya, ke perintah. Langsung saja kita ketik uang. Langsung kita run. Maka sistem akan memunculkan nilai 20.000. Bagaimana kalau kita menambahkan kata-kata rupiah di belakangnya atau kata imbuhan? Sama seperti cara tadi, yaitu di belakang tanda hubung ini kita kasih tanda petik, terus kita masukin kata imbuhannya apa gitu. Rupiah. Jangan lupa kita kasih simbol plus juga. Terus kita run. Nah, maka sistem akan memunculkan seperti ini. Kita kasih contoh lagi variabel yang pakai bilangan pecahan ya, atau double apa tipe datanya kita isi dengan kata-kata double. Double ini khusus buat bilangan pecahan. Kan nilai double-nya, variabelnya kita ibaratkan dengan kata-kata pi gitu ya. Dan nilai dari pi itu sendiri, kita misalkan dengan angka 3,14. Pakai koma. Di koma jangan lupa. Terus kita perintahkan langsung ke metodenya. Di sini kita ketik pi gitu aja variabelnya. Terus kita run. Nah, sistem akan memunculkan nilai 3,14 bilangan pecahan. Khusus bilangan pecahan, kita pakai variabel yang namanya double atau float tadi sama saja. Dan metode print ini, isinya kita bisa kombinasikan dengan variabel apapun yang lebih dari satu. Kan kita kombinasikan dengan variabel integer, bisa kita kasih string, terus kita kasih double, kita kasih kata imbuhan, sangat bisa. Jadi itu eh, fungsi variabel dan bagaimana cara mengoutputkannya atau menampilkannya. Mungkin cukup sini saja video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.